Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Selasa sore ba'da asar. Dalam kesempatan ini kita masih melanjutkan perkataan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Imamul Kabir As-Sufiyul Jalil, seorang imam terkemuka ahli tafsir, fikih, tasawuf, multidisiplin yang juga merupakan perintis Thariqah Ar-Rifa'iyah yang hidup sezaman dengan Maulana Syekh Al-Imam As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Burhanul Muayyad mencatatkan, berkata, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Sunu aqaidakum, hindarkanlah oleh kalian akan akidah-akidah kalian, minat tamassuki, dari berpegang teguh, bi zahiri ma tashabaha, dengan zahir apa yang mutasyabih, minal Qur'ani, minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang dimaksud adalah teks-teks mutasyabihat daripada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzalika min usulil kufri, maka sesungguhnya demikian itu at-tamassuk bizahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah min usulil kufr, dari pangkal-pangkal kekufuran. Artinya penyebab utama seseorang jatuh dalam kekufuran, ia keluar dari Islam. Oleh karena itu maka ayat-ayat mutasyabihat, demikian pula hadis-hadis mutasyabihat, tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, atau dalam makna harfiahnya, atau dalam makna sifat-sifat kebendaan, atau dalam makna anggota-anggota badan. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah Maha Suci dari susunan-susunan, Maha Suci dari anggota-anggota badan, Maha Suci dari segala sifat-sifat kebendaan. Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Sebelum diciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan setelah tempat dan arah diciptakan oleh Allah, Allah tetap pada sifatnya semula, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak bertempat di langit,
tidak bersemayam di atas arsy, baik di atas arsy dengan menempel padanya di atasnya atau tanpa menempel di atas arsy, berada di atasnya dengan cara membayanginya. Allah mustahil dari sifat-sifat tersebut. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Berikut ini di hadapan kita terkait beberapa ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Sebagai contoh terhadap apa yang dimaksud oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu dalam perkataannya itu tadi yang mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Qala wa kalladzi yufassiru qaulallahi ta'ala, dan seperti orang yang menafsirkan akan firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai', setiap sesuatu, halikun itu binasa. Nah, dalam ayat ini suratul Qasas ayat 88 ada kalimat illa wajhahu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-wajh di sini? Al-wajh di sini tidak boleh difahami dalam makna anggota badan, dalam makna muka yang tersusun daripada bagian-bagian seperti mata, hidung, mulut, dan lainnya. Orang yang menafsirkan ayat tersebut bi annal alama, dengan bahwa alam syai'un itu sesuatu, fayafna maka akan binasa oleh alam tersebut. Wallahu, dan Allah syai'un adalah sesuatu, fayafna maka juga akan punah oleh Allah. Wala yabqa, dan tidak tersisa minallahi dari Allah illa hadzal juz'ul ma'hudu, kecuali ini anggota yang dikenal oleh kita, yang dimaksud adalah tersusun daripada bagian-bagian. Fahuwa kafirun, maka orang yang menafsirkan demikian tersebut terhadap ayat itu kafirun, seorang kafir. Na'udzubillah. Kama fassara, sebagaimana telah menafsirkan al-musyabbihu oleh seorang musyabbih, seorang sesat, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Bayan ibn Sim'an at-Tamimi, yaitu Bayan ibn Sim'an at-Tamimi. Orang ini menafsirkan ayat di atas, kullu syai', segala sesuatu, halikun akan binasa. Kata Bayan bin Sim'an, alam adalah syai'. Dengan demikian maka alam akan binasa. Demikian pula Allah adalah syai'. Maka Allah pun akan binasa. Dan ketika ditetapkan oleh Allah illa wajhahu, dikecualikan olehnya illa wajhahu, maka yang tersisa dari Allah adalah wajahnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ada banyak kesesatan di sini. Pertama, dia menetapkan Allah sebagai benda yang tersusun dari bagian-bagian. Lalu kedua, dia mengatakan bahwa Allah akan binasa. Na'udzubillah. Bayan bin Sim'an ini dikisahkan hafal Al-Quran. Bahkan juga hafal beberapa atau cukup banyak daripada hadis-hadis Rasulullah. Dan juga dikisahkan dia memiliki pengikut yang telah mencapai ribuan, sekitar 10.000 orang. Sehingga dia dengan kelompoknya disebut dengan kelompok Al-Bayaniyah, yang kemudian dikenal sebagai salah satu sekte kaum musyabbihah, golongan musyabbihah mujassimah. Disebut dengan Bayaniyah. Rekan-rekan bisa mengetahui terkait kelompok ini dalam beberapa kitab para ulama kita, seperti dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq,
karya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, atau Al-Milal wan Nihal karya Syakhrastani dan lain sebagainya. Artinya apa, rekan-rekan sekalian? Bahwa hafal Al-Quran itu tidak menjamin keselamatan bagi seseorang. Hafal Al-Quran tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun jika dibarengi dengan keyakinan rusak. Semacam Bayan bin Sim'an ini. Na'udzubillah. Karena jika hanya sebatas hafal Al-Quran, maka sesungguhnya ada banyak yang hafal Al-Quran, bahkan juga tidak sedikit daripada orang-orang di luar Islam, seperti orang-orang orientalis yang hendak menghancurkan Islam. Beberapa di antara mereka hafal Al-Quran, tapi sedikit pun tidak menyelamatkan bagi mereka oleh hafalannya. Dahulu kaum Khawarij yang diperangi oleh para sahabat Rasulullah, diperangi oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, diperangi oleh sahabat Rasulullah, As-Sahabiyul Jalil, Abdullah bin Abbas. Juga ada banyak para sahabat terkemuka yang memerangi orang-orang Khawarij. Di antara orang-orang Khawarij tersebut ada yang menghafal Al-Quran, tetapi hafalan mereka tidak bermanfaat bagi mereka dengan adanya keyakinan rusak yang mereka yakini. Na'udzubillah. Kembali lagi. Jadi ayat ini kullu syai'in halikun illa wajhahu tidak boleh difahami bahwa Allah memiliki wajah dalam makna anggota badan. Na'udzubillah. Wa innama ma'na al-wajhi huna, dan sesungguhnya adalah makna al-wajh di sini al-mulku, adalah kerajaan atau kekuasaan. Sehingga makna ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu ay illa mulkahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali kekuasaan Allah. Ini dalam salah satu tafsir dikutip dari para ulama kita. Tafsiran lain mengatakan al-wajh di sini dalam makna ma yutaqarrabu bihi ilallah. Ma yutaqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang dijadikan taqarrub dengannya ilallah, kepada Allah. Yang dimaksud adalah amal-amal saleh. Yang dimaksud adalah ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Ini yang dimaksud dengan ma yutaqarrabu bihi ilallah. Sesuatu yang jadikan taqarrub dengannya kepada Allah. Yang dimaksud adalah amal-amal saleh. Sehingga makna ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maknanya kullu syai', segala sesuatu, halikun itu binasa, illa wajhahu ay illa ma yutaqarrabu bihi ilallah minat ta'at. Kecuali amal-amal saleh yang dijadikan taqarrub kepada Allah. Amal-amal saleh atau kebaikan-kebaikan tersebut tidak ada yang sia-sia. Itu semua akan dibawa ke akhirat. Nah, itulah makna kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kama awwal al-Bukhari, sebagaimana telah mentakwil demikian al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari, wa Sufyan Ats-Tsauri, dan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallahu. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Allah bukan fisik. Maha suci daripada susunan-susunan atau anggota-anggota badan. Maha suci daripada bagian-bagian. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Adapun makna penyebutan zat yang disandarkan bagi Allah biasa dipergunakan oleh para ulama kita, zatullah.
Maka yang dimaksud adalah haqiqatullah. Penyebutan makna zat yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna tubuh, bukan dalam makna fisik, tetapi zat yang disandarkan dalam penyebutannya kepada Allah yang dimaksud adalah haqiqatullah bimakna al-haqiqah, bimakna al-haqiqah. Jadi zatullah ay haqiqatullah, hakikat Allah. Adapun jika disandarkan bagi manusia seperti misalkan bila dikatakan zatu zaid, zatu zaidin ay jismuhu, maka yang dimaksud adalah tubuhnya. Zat zaid yang dimaksud adalah tubuhnya, fisiknya, badannya atau raganya. Adapun bagi Allah tidak boleh difahami zat dalam makna fisik atau dalam makna tubuh. Allah bukan benda. Lanjut. Wa kalladzi yufassiru qaulallahi, dan seperti yang menafsirkan akan firman Allah, tajri bi a'yunina. Ayat ini berbicara tentang perahu Nabi Nuh alaihi salam. Dalam suratul Qamar ayat 14. Tajri berjalan perahu Nabi Nuh bi a'yunina. A'yun adalah jamak dari ain. Kemudian disandarkan kepada na. Dhamir na yang dimaksud di sini adalah Allah. Tetapi ingat, na yang disandarkan bagi Allah adalah lit ta'zim. Lit ta'zim bukan artinya kami dalam makna bahwa Allah banyak. Tetapi na yang disandarkan bagi Allah adalah li ta'zimi nafsi, untuk mengagungkan zatnya. Siapa orang yang menafsirkan firman Allah ini, tajri berjalan oleh perahu Nabi Nuh bi a'yunina. Nah, kata ayun ditafsirkan bi ma'nal jarihati, dengan makna anggota badan. Fahuwa kafirun, maka dia seorang kafir. Na'udzubillah. Maha suci Allah daripada anggota-anggota badan. Maha suci daripada mata. Dalam makna anggota badan, siapa orang memahami a'yun di sini dengan makna mata-mata, sehingga difahami olehnya bahwa Allah memiliki anggota badan yang disebut dengan mata sangat banyak. Na'udzubillah, ini orang dihukumi kafir. Akan bertentangan dengan ayat lainnya yang dipergunakan dengan syighah mufrad. Ada ayat lain dalam Al-Quran yang disandarkan bagi Allah kata ain dengan bentuk atau pola kata mufrad, yaitu firman Allah walitusna'a ala aini, tentang Nabi Musa alaihi salam. Ala aini. Tentu ayat ini memiliki konteks masing-masing, dan keduanya bukan dalam makna anggota badan. Karena jika dimaknai sebagai anggota badan, tentu tidak dapat diterima oleh akal, bagaimana di saat yang sama dikatakan Allah punya satu mata, lalu kemudian di saat yang sama juga memiliki banyak mata. Na'udzubillah. Nah, ayat ini konteksnya berbeda. Tentang perahu Nabi Nuh yang dimaksud oleh ayat ini, innamal ainu huna bima'na al-hifzi, dengan makna al-hifz, pemeliharaan, war-ri'ayah, penjagaan. Kama qalil mufassiruna, sebagaimana telah dinyatakan oleh para ahli tafsir. Silahkan rekan-rekan cek dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar di kalangan para mufassir ulama kita, kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Bahrul Muhit, Abu Hayyan Al-Andalusi, tafsir Al-Fakhr Razi misalkan. Dan lain-lain tafsir, semua mencatatkan bahwa makna ain di sini bukan dalam makna al-jarihah,
tetapi dalam makna al-hifzi war-ri'ayah, dalam makna penjagaan atau pemeliharaan. Artinya bahwa perahu Nabi Nuh yang berjalan tersebut atau di atas air berjalan bihifzina, bi'ayunina, bihifzina, artinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada anggota-anggota badan. Berikutnya wa kalladzi yufassiru qaulallahi ta'ala, dan seperti orang yang menafsirkan akan firman Allah taala yadullahi fawqa aydihim. Orang yang menafsirkan ayat ini dengan dalam kata yadullah, dia memahaminya bil jarihati, dengan anggota badan, fahuwa kafirun, maka dia dihukumi kafir, maka dia seorang yang kafir. Innamal yaduhuna, tetapi kata al-yad di sini bima'nal ahdi, dengan makna janji. Kama dzakara ahlul ilmi, sebagaimana telah disebutkan oleh para ahli ilmu, oleh para ulama kita kalangan ahli tafsir. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini berbicara tentang bayat. Konteksnya adalah berbicara tentang bayat. Awal ayat mengatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Innal ladzina yubayyi'unaka, sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah, sungguhnya mereka pun juga sebenarnya berbaiat kepada Allah. Yang dimaksud adalah berbaiat di sini untuk memegang teguh ajaran Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian oleh Allah dikatakan bagi mereka yadullahi fawqa aydihim. Janji Allah di atas janji mereka. Yang dimaksud, kalau mereka betul dalam janji mereka, dalam bayat, bahwa mereka akan memegang teguh ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tentu Allah akan menunaikan apa yang dijanjikan olehnya bagi mereka. Daripada kesenangan di akhirat, daripada kehidupan di surga. Nah, jadi konteks ayat ini berbicara tentang bayat. Karena itu yadullah di sini bukan dalam makna tangan, tapi dalam makna al-ahd. Demikian ditafsirkan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir. Nah, rekan-rekan sekalian, kata yad itu sendiri dalam Al-Quran disebutkan ada yang dalam bentuk mufrad. Mufrad itu untuk menunjukkan kata tunggal. Seperti dalam ayat ini, yadullah. Ada juga yang disandarkan bagi Allah dalam bentuk musanna. Musanna untuk menunjukkan dua. Seperti dalam firman Allah, bal yadahu mabsutatani. Bal yadahu, sungguhnya. Nah, di sini disebutkan yadahu. Hu-nya yang dimaksud adalah Allah. Mabsutatani. Ini dengan sighah musanna. Dengan sighah musanna. Lalu ada pula di ayat lain dengan bentuk jamak. Seperti pada firman Allah, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالسَّمَاءَ, dan akan langit, banainaha, telah membangun oleh kami, akan as-sama biaidin. Nah, di sini diungkapkan dengan kata aidin. Al-aidi. Jadi jamak dari yad. Yad itu jamaknya al-aidi. Nah, tentu tidak mungkin ayat-ayat tersebut difahami dalam makna anggota badan, dalam makna tangan sebagai anggota badan. Sebab akan bertentangan ayat-ayat tersebut satu dengan lainnya. Tidak mungkin diterima oleh akal
Bagaimana di saat yang sama dikatakan Allah punya satu tangan, dua tangan, tiga tangan atau lebih. Nauzubillah. Tentu orang akan bertanya, menegaskan, yang benar yang mana? Satu, dua, atau tiga, atau lebih daripada itu. Nah, ini tidak diterima oleh akal. Jika difahami ayat-ayat tersebut dalam makna fisik. Nah, tetapi ayat-ayat tersebut semua itu memiliki konteksnya masing-masing. Nah, seperti dalam ayat ini, yadullahi fawqa aydihim, konteksnya berbicara tentang bayat. Karena itu para ahli tafsir memaknai yad dalam ayat ini bima'nal ahdi, dalam makna janji. Nah, rekan-rekan sekalian, yang harus kita ingat, sudah saya sampaikan beberapa kali di beberapa pertemuan terdahulu, bahwa teks mutasyabihat itu mengapa disebut dengan mutasyabih? Oleh karena dia mengandung makna lebih dari satu makna. Mengandung makna lebih dari satu makna. Ma yahtamilu aujuhan adidah. Adalah teks yang mengandung segi-segi makna yang sangat banyak lebih dari satu makna. Kata yad misalkan dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang sangat banyak. Tidak hanya dalam makna yad sebagai al-jarihah, sebagai anggota badan. Dalam bahasa Arab penggunaan kata yad biasa dalam penggunaan dalam makna al-qudrah, dalam makna kekuasaan, dalam makna al-ahad, dalam makna janji seperti pada ayat ini. Juga dengan beberapa makna lainnya. Misalkan al-yad dalam makna al-fawr. Al-fawr itu artinya dalam makna kontan. Misalkan dalam praktik jual beli jika dikatakan bi'tuka hadzal kitaba yadan biyadin. Bi'tuka, aku jual kepada engkau akan ini kitab yadan biyadin. Apa artinya yadan biyadin? Ay fawran. Artinya kontan. Ini kitabnya, ke sini uangnya. Nah, begitu. Jadi ada banyak makna yad dalam bahasa Arab. Demikian pula dengan kata ain. Ini yang di atas ini. Kata ain dalam bahasa Arab juga mengandung makna yang sangat banyak. Misalkan kalau dikatakan dalam bahasa Arab, arsalal amiru ainahu ilal ma'rakah. Apa artinya ainahu dalam konteks pembicaraan ini? Arsalah, mengutus al-amir oleh panglima ainahu. Apa yang dimaksud ainahu? Artinya al-jasus. Al-jasus itu artinya mata-mata. Bukan artinya ainahu bahwa panglima tersebut mencongkel matanya lalu kemudian matanya tersebut dikirim ke medan perang. Lah, itu makna ngaco seperti itu. Nah, jadi ain kadang dipergunakan dalam makna al-jasus. Al-ain dipergunakan dalam makna al-zahab, artinya emas. Ini penggunaannya dalam bahasa Arab ya, tergantung konteksnya masing-masing. Al-ain biasa dipergunakan dalam makna al-hifz wa riayah seperti dalam ayat yang kita bacakan tadi. Demikian pula di bagian atas ini al-wajah dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang banyak. Seperti dari catatan atau takwil al-Imam al-Bukhari terhadap makna al-wajah disebutkan dalam makna al-mulk, dalam makna kerajaan atau kekuasaan, atau dalam makna kebaikan, amal saleh, ma yutaqarrabu bihi ilallah. Termasuk al-wajah bimakna ridha. Kalau saya katakan misalkan a'taytuka hadzal kitab liwajhillah, ay limardatillah. Aku berikan kitab ini kepadamu liwajhillah. Apa artinya liwajhillah? Ay limardatillah, untuk meraih ridha Allah. Ikhlas. Saya memberikan ini kitab kepadamu karena untuk meraih ridha Allah. Al-wajah juga dipergunakan dalam makna al-qiblah.
Minggu yang lalu sudah kita bahas terkait takwil firman Allah dalam suratul Baqarah. Firman Allah fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah yang dimaksud dalam ayat ini qiblatullah. Sebagaimana demikian ditakwil oleh Al-Imam Mujahid, murid sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhum. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kesimpulan dari apa yang dimaksud oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i dalam pernyataan beliau, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Oh, di antara penyebab utama dari kekufuran adalah memaknai ayat-ayat atau teks-teks mutasyabihat dalam makna zahirnya, dalam makna harfiahnya atau dalam makna literalnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Para ulama kita lainnya seperti Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid, Nazam Jauharatut Tauhid, beliau mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha wa kullu nassin dan setiap nas awhamat tashbiha yang memberikan prasangka adanya keserupaan awilhu maka takwillah ia. Nah, jadi jangan difahami dalam makna literalnya atau dalam makna sifat-sifat kebendaan. Nauzubillah. Nah, berikutnya halaman 28. Wa kalladzi yufassiru qaulallahi ta'ala wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam ayat ini suratul Fajr ayat 22 ada kalimat atau kata jaa'a yang disandarkan kepada Allah. Rabbuka. Disandarkan kepada kata Rabbuka. Nah, jaa'a di sini tentu tidak boleh difahami dalam makna at-tanaqqul, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak boleh difahami dalam makna bahwa Allah sebagai benda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahwa Allah bergerak dalam perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, bahwa Allah sebagai benda. Na'udzubillah. Siapa orang yang memaknai ayat ini wajah rabbuka bi annallaha dengan bahwa Allah yataharraku bergerak, yantaqilu dan berpindah min makanin dari satu tempat ila akhara kepada tempat yang lain, fahuwa kafirun maka dia seorang yang kafir, rusak akidahnya. Wa innamal ma'na dan sesungguhnya adalah maknanya ayat wajaat qudratuhu. Nah, ini dia. Wajah rabbuka ay wajaat qudratuhu. Apa artinya jaat qudratuhu ay asarun min asari qudratihi. Artinya yang datang adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Asarnya. Tanda atau pengaruh dari sifat kudrah Allah. Kama awwalal Imam Ahmad sebagaimana telah mentakwil oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Rawa dzalika telah meriwayatkan dzalika akan demikian itu takwil anhu darinya Al-Imam Ahmad Al-Hafizul Baihaqi oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Rekan-rekan sekalian, al-maji al-maji makna harfiahnya adalah datang yang merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam makna bergerak. Itu adalah merupakan sifat benda. Sifat benda. Allah mustahil bersifat dengan sifat demikian itu. Tentu kalau Allah bersifat demikian maka berarti serupa dengan makhluknya. Na'udzubillah. Ayat ini wajah rabbuka
berbicara konteksnya, berbicara tentang hari kiamat. Di mana di saat hari kiamat kelak akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu tidak pernah disaksikan sebelumnya oleh para makhluk Allah ini. Dalam ayat ini disebutkan lanjutannya wal malaku dan malaikat saffa berbaris-baris. Peristiwa hari kiamat itu sangat-sangat dahsyat. Tanda-tanda kekuasaan Allah saat itu sangat-sangat agung, sangat-sangat besar, dahsyat yang itu tidak pernah dilihat sebelumnya oleh siapapun. Tentu tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat banyak. Apa yang ada di sekitar kita ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan dalam diri kita ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada tubuh kita, pada diri kita ada tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Asar min asari kudratillah. Nah, tetapi di hari kiamat akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu tidak pernah dilihat sebelumnya. Diungkapkanlah terkait peristiwa kelak tersebut dengan firman Allah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi bukan yang dimaksud jaa rabbuka di sini bahwa Allah sendiri yang datang berpindah atau bergerak. Nauzubillah. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Nah, tetap yang dimaksud wajah rabbuka sebagaimana ditakwil ayat tersebut oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini catatan penting di sini. Yang mentakwil adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, murid Al-Imam Syafi'i. Sehingga kenyataan ini menohok orang-orang Wahabi dan orang-orang Mujassimah pada umumnya, di mana mereka seringkali mengaku bermadzhab Hambali. Jadi bohong besar ketika mereka mengatakan mazhab kami mazhab Hambali. Justru mereka adalah yang merusak dan mengotori mazhab Hambali. Lebih parah daripada itu, banyak juga dari mereka mengatakan tidak boleh kita bertaklid. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan kaum musyabbihah dan orang Wahabi bahkan di zaman kita sekarang mereka mengatakan taklid itu adalah syirik. Nauzubillah. 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 Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ini menohok, menjadi bumerang terhadap mereka, di mana mereka anti takwil. Kaum musyabbihah di zaman kita sekarang, orang-orang Wahabi yang di zaman kita sekarang mereka mengaku dirinya Salafi. Sesungguhnya mereka bukan di ajaran ulama salaf, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak ajaran para ulama salaf, merusak akidah umat Islam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal tokoh dari para tokoh ulama salaf. Beliau memberlakukan takwil terhadap ayat ini. Nah, jadi kalau kaum musyabbihah di zaman sekarang mengatakan tidak boleh takwil, memberlakukan metode takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu adalah pemahaman rusak. Kaedah mereka yang mereka buat sendiri, mereka mengatakan al-mu'awwil mu'attil. Orang yang berlakukan takwil sama juga dengan menafikan atau mengingkari atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Adalah kaedah yang mereka bikin sendiri seenak perut mereka sendiri. Kaedah dari mana itu? Para ulama mentakwil. Imam Ahmad mentakwil. Al-Imam Al-Bukhari mentakwil. Dalam kitab sahihnya tadi yang kita kutip. Al-Imam Sufyan As-Sawri, imam mujtahid, mentakwil. Al-Imam Mujahid, murid Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas sendiri mentakwil. Memberlakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Makin adalah metode yang tidak boleh ditinggalkan. Karena ini adalah salah satu metode dalam memahami ayat Al-Quran. Metode ta'wil. Sarful lafzi an ma'nahu zahir. Memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Jika memang di situ ada tuntutan untuk itu. Ta'wil pada tempatnya dibutuhkan. Tentu tidak semua ayat ditakwil. Tidak semua hadis ditakwil.
Takwil itu adalah ketika ada tuntutan, keharusan kepadanya, maka diberlakukan takwil tersebut. Ya baik, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah yakum ajma'in. Tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله